Halo semua, saya Ditya dari kelas 11 4. Nomor absen 1 akan menjelaskan tentang proyek IPWJAL Sosiologi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu konflik. Nah, kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul. Tetapi secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau dua kelompok berusaha menyingkirkan satu sama lain dengan cara menghancurkan atau membuat pihak lain tidak berdaya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raja. Perkenalkan, nama saya Raja, kelas 11 4, nomor absen 12. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi yang cenderung membangun hubungan positif antar individu atau kelompok. Dalam interaksi ini, orang-orang merasa terhubung secara emosional dan saling mendukung. Interaksi sosial disasosiatif merupakan bentuk interaksi yang cenderung menimbulkan perpecahan dan konflik antar individu atau kelompok. Hal ini dapat terjadi karena adanya persaingan, pertentangan, atau konflik yang dilakukan manusia dengan sesama manusia, makhluk hidup lain, maupun dengan alam. Nah, kalau dikaitkan dengan yang di Chow Coklat, bentuk interaksi sosial asosiatif di Chow Coklat, contohnya yaitu karyawan di Chow Coklat saling membantu dan bergotong royong dalam proses pembuatan coklat, karena dapat membangun hubungan positif antar individu atau kelompok dalam Chow Coklat. Lalu yang disasosiatif di Chow Coklat, contohnya perselisihan dalam menentukan rasa coklat yang terbaik, termasuk salah satu contoh dari bentuk interaksi sosial yang disasosiatif, dikarenakan dapat menimbulkan perpecahan dan konflik antar individu atau kelompok. Bentuk konflik berdasarkan penyebabnya ada dua, yaitu eksternal dan internal. Konflik eksternal terjadi antar individu, kelompok, atau etnis dengan pihak luar, seperti konflik antar negara, antar kelompok etnis, atau antar organisasi. Ini bisa melibatkan perselisihan teritorial, perbedaan kepentingan ekonomi, atau perbedaan ideologi. Perkenalkan, nama saya Buja, kelas 11 4, nomor absen 20. Di presentasi kali ini saya akan bahas tentang bentuk konflik berdasarkan penyebabnya. Pertama, ada konflik eksternal Chow Coklat. Contoh konflik eksternal yang kita dapat lihat dari Chow Coklat adalah perbedaan antara harga brand coklat Chow dengan brand coklat yang lain. Dikarenakan konflik tersebut dapat terjadi antara Chow Coklat dengan brand coklat yang lain. Persaingan adalah suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu saat tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa ancaman atau kekerasan. Persaingan di Chow Coklat. Salah satu contoh persaingan di Chow Coklat adalah persaingan antara penjual coklat Chow dengan brand coklat yang lain. Dikarenakan Chow Coklat dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan brand coklat yang lain. Selanjutnya ada bentuk konflik berdasarkan keterlibatan. Konflik individual. Konflik individual adalah salah satu jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu ataupun dengan kelompok masyarakat. Konflik kolektif. Konflik kolektif adalah konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok yang memiliki pendapat atau tujuan yang saling berbeda. Contoh konflik kolektif di Chow Coklat adalah pendapat orang-orang mengenai rasa coklat yang terbaik, serta perbedaan harga antara brand coklat Chow dengan brand coklat yang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk konflik berdasarkan sifat pelakunya. Yang pertama adalah konflik terbuka. Konflik terbuka adalah konflik yang kejadiannya dapat terlihat secara umum yang menyebabkan diketahui oleh banyak pihak. Nah, yang kedua itu adalah konflik tertutup. Konflik tertutup adalah konflik yang kejadiannya hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, bentuk konflik berdasarkan sifat pelakunya yang ada di Chow Coklat adalah konflik terbuka. Konflik terbuka yang dapat dilihat di Chow Coklat adalah persaingan antara penjual Chow dengan brand coklat lainnya. Dan konflik tersebut dapat dibilang terbuka dikarenakan dapat
terlihat secara umum yang menyebabkan diketahui oleh banyak pihak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak dari konflik Chow coklat. Nah, ada dua dampak dari konflik tersebut, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari konflik tersebut, saya menemukan 4. Yang pertama adalah persaingan antara penjualan coklat Chow dengan brand coklat lainnya. Yang kedua adalah perbedaan harga antara brand coklat Chow dengan brand coklat lainnya. Yang ketiga adalah perbedaan pendapatan dari Chow coklat dengan pabrik coklat lainnya. Yang 4 dan terakhir adalah perselisihan dalam menentukan rasa coklat yang terbaik. Namun, saya tadi bilang ada juga dampak positif. Dampak positif tersebut saya menemukan 2. Yang pertama adalah memunculkan pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai situasi konflik. Itu bisa dilihat dengan dari Chow coklat ataupun dengan brand lainnya. Yang kedua adalah improvisasi rasa dan kualitas coklat berdasarkan dari perbedaan pendapatan rasa coklat yang terenak. Nah, itu saja dari video tentang proyek IPB Jala kami. Terima kasih.